anggota semestanya dalam bentuk diagram Venn. Diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram atau gambar yang menyajikan himpunan beserta semestanya. Langkah-langkah menggambarkan diagram Venn. Langkah pertama adalah gambarlah himpunan semesta dalam bentuk persegi panjang dan tulislah simbol S atau simbol semesta pada pojok atas sebelah kiri dalam persegi panjang tersebut. Langkah kedua, gambarlah setiap himpunan yang terdapat pada himpunan semesta dalam bentuk kurva tertutup atau lingkaran sederhana. Langkah ketiga, tulislah anggota setiap himpunan pada masing-masing kurva yang ditunjukkan oleh tanda titik atau nokta hitam. Langkah terakhir adalah tulislah anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan di luar kurva yang ditunjukkan juga oleh tanda titik atau nokta hitam jika ada anggotanya. Sebelum kita menggambar diagram Venn, ada baiknya terlebih dahulu kamu harus memastikan anggota dari semesta dan himpunan lainnya dalam bentuk enumerasi atau mendaftarkan anggotanya. Untuk lebih memahami kembali bagaimana menggambar diagram Venn, perhatikan contoh berikut. Sajikan himpunan berikut dalam diagram Venn. Diketahui, semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, dan 7. Himpunan B beranggotakan 2, 4, dan 6. Langkah pertama kita ikuti menggambar semesta dalam bentuk persegi panjang, kemudian memberi simbol S atau huruf besar pada pojok kiri sebelah atas. Kemudian kita memastikan ada berapa himpunan dalam semesta. Ada 2 himpunan yaitu A dan B, berarti akan ada 2 kurva tertutup atau lingkaran pada persegi panjang ini. Sebelum kita gambarkan kurva tertutupnya, kita pastikan terlebih dahulu anggota dari A dan B apakah ada yang sama. Kita perhatikan 1, 3, 5, dan 7 anggota A, sementara B 2, 4, dan 6 tidak ada anggota yang sama. Dengan demikian, kedua kurva adalah kurva yang saling lepas atau tidak terikat. Jadi ada kurva pertama kita beri nama himpunan A, kedua adalah himpunan B. Jadi kedua kurva ini tidak saling terikat atau saling lepas. Langkah berikutnya kita tulis atau kita daftarkan masing-masing anggota pada himpunan. Kita mulai dari himpunan A, anggota 1, himpunan A, anggota 3. Masih himpunan A, anggotanya 5, dan anggotanya 7. Setiap anggota harus diberi simbol nokta hitam sebagai tanda bahwa itu adalah anggota. Kita lanjut ke anggota himpunan B, ada 2, 4, dan 6. Jadi terlihat di sini pada semesta ada 2 himpunan, himpunan A dan B yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan himpunan B beranggotakan 2, 4, dan 6. Langkah terakhir adalah kita menuliskan atau memastikan mendaftarkan anggota dari semesta. Apakah sudah semua tertulis pada diagram Venn? Kita lihat, anggota dari semesta 1 sudah ada pada himpunan A, 2 sudah ada pada himpunan B, 3 ada pada himpunan A, 4 pada himpunan B, 5 pada himpunan A, 6 pada himpunan B, 7 pada himpunan A, berarti 8 tidak ada pada himpunan A dan B. Karena 8 bukan anggota A dan B, tapi anggota dari semesta, maka 8 ditulis di luar kurva A dan B, tapi masih berada di dalam persegi panjang.
Jadi ini dia 8. Jangan lupa di setiap anggota harus ada simbol nokta hitam sebagai tanda bahwa itu adalah anggota himpunan. Dengan demikian untuk nomor 1 kita sudah menggambarkan diagram Venn dengan benar. Untuk nomor 2 sudah didaftarkan anggotanya. Semestanya adalah A, B, C, D, E, F. Himpunan P-nya A, B, C, D. Himpunan Q-nya B, D, F. Langkah pertama, kita gambar dulu semestanya dalam bentuk persegi panjang. Kita beri nokta hitam. Kemudian kita pastikan ada berapa kurva tertutup. Ternyata ada 2, yaitu P dan Q. Kita pastikan kembali apakah ada anggota yang sama. Karena P adalah A, B, C, D, Q adalah B, D, F. Berarti ada 2 anggota yang sama, yaitu B dan D. Dengan demikian kurva V dan Q sudah bisa kita pastikan saling terikat, oke, atau berpotongan seperti ini. Jadi karena ada yang sama, kedua kurva saling berpotongan. Berikutnya kita beri nama masing-masing kurva. Kurva pertama itu himpunan A, kurva kedua itu adalah himpunan Q. Langkah berikutnya adalah mendaftarkan anggota dari kedua himpunan yang sama. Yang sama adalah B dan D. Berarti B dan D kita tulis atau kita cantumkan pada irisan atau perpotongan antara kurva V dan Q. B kita tulis pada perpotongannya, D juga kita tulis pada perpotongannya. Langkah berikutnya adalah kita mendaftarkan anggota P-nya semua pada kurva P. Kita cek. A ternyata belum tercantum pada P, maka A kita tulis pada kurva P tapi tidak pada kurva Q karena A merupakan anggota P yang bukan anggota himpunan Q. Berikutnya B sudah ada pada P, C belum ada, kita tulis C sama seperti A, anggota P bukan anggota Q. A, B, C, D sudah pada himpunan P, kita lanjutkan himpunan Q. B sudah ada pada himpunan Q, D sudah ada pada himpunan Q, tapi F belum. Karena F merupakan anggota himpunan Q, tapi bukan anggota himpunan P, maka F ditulis di luar kurva P, tapi berada di kurva Q. Langkah terakhir sama seperti nomor 1, kita memastikan anggota dari semesta. Apakah semua sudah tertulis pada persegi panjang? Maka kita cek terlebih dahulu. A sudah ada pada P, B sudah ada antara pada P dan Q, C juga sudah ada pada P, D sudah ada pada P dan Q, E belum ada pada P dan Q, berarti karena E tidak merupakan anggota P dan Q, E ditulis di luar P dan Q. Kemudian F sudah ada pada Q. Dengan demikian, kita sudah menggambar diagram Venn nomor 2 dengan benar. Selanjutnya, diketahui semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara A 1, 3, 5, 7. B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah pertama masih sama seperti nomor 1 dan 2. Kita gambar semestanya dalam persegi panjang. Kita beri simbol semesta pada pojok sebelah kiri bagian atas. Kemudian kita pastikan ada berapa kurva. Ternyata ada 2 kurva, yaitu himpunan A dan B. Kemudian kita pastikan kembali apakah ada himpunan yang anggotanya sama. Kita lihat himpunan A, anggotanya 1 ada pada himpunan B. Kemudian 3 ada pada himpunan B. 5 juga ada pada himpunan B, 7 juga ada pada himpunan B. Berarti semua anggota himpunan A terdapat pada himpunan B. Dengan demikian kita gambar lingkaran pertama adalah himpunan A, kemudian ada himpunan B. Jadi di sini kelihatan bahwa A berada di dalam himpunan B. Kita beri nama kurva pertama himpunan A, kurva kedua adalah himpunan B. Dengan demikian kita tinggal mendaftarkan anggotanya dari himpunan A 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Jadi sudah semua kita tulis pada himpunan A. Sekarang kita daftarkan anggota himpunan B pada kurva himpunan B.
1 sudah ada di sini, masih di dalam kurva A, di dalam kurva B. 2 belum ada pada kurva B, berarti kita tulis di sini di luar kurva A, karena 2 bukan anggota dari A, tapi anggota dari B saja. Kemudian 3 sudah ada pada kurva A, berarti sudah berada pada kurva B. 4 sama dengan 2 merupakan anggota B, tapi bukan anggota A. Kita lanjut lagi. 5 sudah ada pada A, kemudian 6 merupakan anggota B tapi bukan anggota A, kemudian 7 sudah ada pada kurva B yang terdapat pada kurva A, dan terakhir adalah 8 merupakan anggota semesta yang bukan anggota dari A dan B. Dengan demikian terlihat sudah dengan jelas diagram Venn untuk soal nomor 3 yang sudah menyajikan semesta beserta himpunannya, yaitu himpunan A dan B. Demikian penjelasan tentang diagram Venn. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan baik, dengan demikian bisa menggambarkan diagram Venn dengan benar. Terima kasih.